Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang menjelaskan tentang penerapan kode etika profesi kearsipan, khususnya kode etik Asosiasi Arsiparis Kanada pada contoh kasus hilangnya arsip mengancam suku-suku asli Amerika Serikat. Dari saya, Sasmita Sintarani, Bunga Febri Nur Fajrianti, Faria Safina, Muhammad Idam Afandi, Goldito Aufa Mulia, Fahmi Faristio Ramadan, dan Ivana Desidera. Lalu yang pertama ada deskripsi contoh kasus, yaitu hilangnya arsip mengancam suku-suku asli Amerika. Kasus hilangnya arsip mengancam suku-suku asli Amerika yang dilansir pada laman resmi The Guardian, Golden 2020, membahas mengenai rencana penjualan bangunan arsip Seattle. Penjualan bangunan ini berisiko mengancam akses pada arsip dan dokumen penting terkait dengan penduduk dan suku asli Amerika, tepatnya yang berasal dari Pacific Northwest. Keberadaan arsip tersebut merupakan bagian terpenting dalam pengajuan pengakuan suku pada daftar suku yang diakui oleh pemerintah federal. Rencana penjualan bangunan arsip Seattle tersebut direkomendasikan oleh Direktur Eksekutif Badan Reformasi Bangunan Umum setelah sebelumnya dikonsultasikan kepada National Archives and Records Administration atau NARA. Adanya rencana penjualan dikarenakan bangunan tersebut tergolong properti bernilai tinggi dan sangat berharga, dan pemerintah federal tidak dapat memperoleh uang untuk memeliharanya. Sebelum pada tahun 1969, terdapat kasus di mana hilangnya arsip mengenai suku Indian Samish di negara bagian Washington menyebabkan suku tersebut dicabut pengakuannya oleh pemerintah federal. Setelah akhirnya arsip mengenai suku tersebut ditemukan pada Arsip Nasional Seattle, dan suku Indian Samish kembali tercantum dalam daftar suku yang diakui pemerintah federal. Contoh kasus tersebut memperlihatkan bukti nyata peran Arsip Nasional Seattle dalam melestarikan arsip terkait dengan penduduk dan suku asli Amerika di sekitarnya. Penjualan bangunan arsip Seattle akan mengakibatkan dipindahkannya keseluruhan arsip dan dokumen milik Arsip Nasional Seattle ke bagian negara lain. Dikarenakan baru hanya sekitar 1% dan 3% arsip yang telah didigitalkan, maka untuk dapat mengakses arsip akan memerlukan perjalanan ratusan atau bahkan ribuan mil. Selain itu, saat ini masih terdapat banyak suku yang sedang mengajukan pengakuan, sehingga keputusan untuk menjual bangunan arsip Seattle merupakan langkah yang dapat menghambat perkembangan penduduk dan suku asli Amerika dalam memperoleh pengakuan. Untuk permasalahan akses, pihak Arsip Nasional menyatakan akan melakukan digitalisasi arsip di bangunan arsip Seattle sehingga arsip tersebut dapat tersedia gratis kepada semua orang. Tetapi untuk permohonan scan arsip yang belum didigitalisasikan akan dikenakan biaya sebesar 80 sen per halaman. Robert de Los Angeles, selaku ketua suku Indian Snoqualmie di Washington, menyatakan bahwa keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ia juga meyakini bahwa fasilitas tersebut harus dipertahankan dan harus tetap berada di area di mana arsip tetap dapat diakses oleh Snoqualmie dan suku lainnya. Para pemimpin suku mengatakan sangat sedikit komunikasi dengan mereka tentang keputusan ini. Wooten, ketua suku, ingat pernah diundang ke konsultasi antara pejabat dari arsip dan suku Pacific Northwest hampir setahun yang lalu. Tetapi dia mengatakan itu diadakan pada waktu yang sama dengan acara utama Kongres Nasional Indian Amerika dan sangat sedikit suku yang hadir. Ia juga mengatakan bahwa konsultasi tersebut tidak selayaknya konsultasi yang sebenarnya dan mereka juga baru mengetahui mengenai keputusan tersebut. Selanjutnya ada prinsip dan kode etik profesi. Prinsip kode etik itu ada yang pertama ada mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Prinsip ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk kecakapan profesionalitas. Yang kedua ada kerjasama. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan memupuk rasa sosial serta menciptakan kepedulian serta terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sosial sehari-hari. Selanjutnya ada membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi. Untuk prinsip yang ini hal ini perlu dijadikan prinsip etika profesi karena diperlukan sikap profesionalitas
antara pekerjaan dengan persoalan pribadi. Kemudian ada memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien. Dengan pelayanan terbaik bagi klien, maka sikap profesionalitas dapat terwujud secara konkret. Kemudian ada menghormati hak-hak orang lain. Dalam sikap profesional tetap perlu menunjukkan sikap menghormati orang lain dalam suatu situasi apapun. Kemudian ada prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Dalam bertindak, setiap orang memiliki kebebasan, namun setiap perbuatannya harus mempunyai pertanggungjawaban dan tidak dilakukan secara sembarangan. Kemudian ada prinsip kejujuran dan keadilan. Dalam seseorang pasti ada sikap kejujuran dan keadilan dalam melakukan suatu tindakannya. Kemudian ada prinsip otonomi tanpa intervensi pihak lain. Ini dimaksudkan yaitu prinsip otonomi bermakna seseorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa perlu intervensi dari orang lain, namun tetap mempertimbangkan kode etik yang lainnya. Akan menjelaskan tentang kode etik Asosiasi Arsiparis Kanada. Yang pertama adalah aspek manajemen risiko. Asosiasi Arsiparis Kanada mempertimbangkan, menganalisis, dan mengevaluasi proses, metode, dan teknologi yang digunakan untuk membuat, menggunakan, dan mengelola rekaman dengan maksud menyeimbangkan tanggung jawab untuk mengoptimalkan nilai, catatan, serta akses pengguna kepada mereka terhadap risiko dan biaya apapun yang terkait dengan penggunaannya. Yang kedua adalah aspek pelestarian. Asosiasi Arsiparis Kanada menjaga identitas dan integritas arsip yang memiliki tanggung jawab dalam kaitannya dengan aktivitas yang diterapkan pada prinsip 4 dan memiliki tugas mendasar untuk memastikan mereka mampu dilestarikan melalui waktu dengan cara yang dapat digunakan dan dimengerti. Pada aspek ini terdapat 5 poin. Yang pertama, menyadari bahwa pelestarian adalah syarat pertama akses. Asosiasi berupaya keras untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat antara menyimpan catatan dan menyediakan akses ke sana. Yang kedua, asosiasi bekerja sama dengan mereka yang memiliki pengetahuan khusus tentang cara terbaik melestarikan, merekam, dan memelihara kemampuan untuk memperbanyaknya. Yang ketiga, jika integritas catatan tidak dapat disimpan, asosiasi mencatat perubahannya secara akurat akibat dari setiap tindakan pengawetan. Yang keempat, jika tidak memungkinkan bagi lembaga untuk menjaga integritas catatan, asosiasi mengusahakannya mentransfer hak asuh catatan dan jika sesuai tanggung jawab atasnya orang lain organisasi yang memiliki sarana dan mandat untuk melestarikan arsip. Yang terakhir, asosiasi mendokumentasikan semua keputusan untuk decision atau menghancurkan catatan. Selanjutnya adalah aspek akses. Asosiasi Arsiparis Kanada membuat rekaman tersedia untuk audiens seluas mungkin dengan cara yang konsisten, konten, sumber daya, dan kewajiban hukum mereka yang mengatur yurisdiksi tempat asosiasi bekerja. Terdapat 3 poin pada aspek ini. Yang pertama, asosiasi menghormati privasi individu yang membuat atau menjadi subjek rekaman, terutama orang dan komunitas yang tidak memiliki suara dalam penciptaan, transmisi, disposisi, atau pelestarian catatan. Yang kedua, dalam menyediakan dan mengelola akses ke rekaman, asosiasi peka terhadap konteks yang berkembang individu, hidup atau mati, organisasi atau komunitas yang menjadi subjek merekam mempertimbangkan kembali kondisi akses yang diperlukan mengingat sensitivitas tersebut. Yang terakhir, asosiasi menghormati konteks sosial, budaya, sejarah, dan bahasa dari rekaman yang asosiasi miliki tanggung jawabnya. Selanjutnya ada kode akses nilai. Pada nilai ini, Asosiasi Arsiparis Kanada memiliki tugas perawatan dalam pemilihan, akuisisi, deskripsi, deaccessioning, penghancuran, dan penyediaan akses ke catatan. Pada aspek nilai ini memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu Asosiasi Arsiparis Kanada mendokumentasikan keputusan mereka mengenai pemilihan, akuisisi, deskripsi, deaccessioning, kerusakan dan penyediaan akses ke catatan suara khusus merinci sebagai berikut. Yang pertama ada sifat pembuktian catatan termasuk konteks peraturannya dan setiap perubahan pada konteks itu dari waktu ke waktu. Yang poin kedua yaitu arti yang diberikan pada catatan oleh keadaan penciptaan, penggunaan, dan transmisi. Kemudian ada selanjutnya
Asosiasi Arsiparis Kanada memastikan catatan tersebut diotorisasi dihancurkan dengan segera dan dengan cara yang konsisten dengan signifikasinya dan kepekaan sehingga mereka tidak dapat dipulihkan. Kemudian ada aspek manfaat sosial. Pada manfaat sosial ini, Asosiasi Arsiparis Kanada menggunakan pengetahuan dan pengalaman khusus mereka untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam aspek manfaat sosial ini memiliki 2 poin. Yang pertama ada berkomunikasi dan menekankan pertimbangan etis kepada pembuat hukum dan kebijakan. Yang kedua ada secara proaktif terlibat dengan kolega di bidang lain, terutama yang terkait dengan teknologi informasi. Dan aspek selanjutnya yaitu ada aspek pengetahuan. Pada aspek pengetahuan ini memiliki 2 poin. Yang pertama, Asosiasi Arsiparis Kanada berbagi keahlian dan pengalaman mereka dengan terbuka untuk wawasan baru mengenai catatan dan kekayaan arsip terlepas dari sumbernya. Yang kedua yaitu Asosiasi Arsiparis Kanada mengenali dan menghormati pendekatan non-dokumenter untuk mempertahankan budaya dan bukti sejarah organisasi. Selanjutnya adalah konteks. Konteks maksudnya A. Melakukan kehati-hatian dan ketekunan dalam mendokumentasikan dan menjaga hubungan antara rekaman dan aktivitas yang membuatnya, serta antara rekaman dan agregasi di mana mereka berasal, dengan menyadari bahwa hubungan ini adalah komponen penting dari rekaman itu sendiri. B. Menyadari bahwa catatan berasal dan dipengaruhi oleh interaksi hukum yang kompleks, faktor administrasi informasi dan budaya dari waktu ke waktu. C. Menggunakan panduan untuk mengumpulkan, memelihara, dan mengkomunikasikan konteks rekaman dari 1. Prinsip-prinsip teori arsip yang mapan, seperti respect defense dan respect untuk pesanan asli. 2. Kebijakan dan pedoman kelembagaan yang mengatur catatan dan tanggung jawab kita untuk mereka. 3. Hukum dan peraturan, terutama yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data. 4. Wacana yang bersebelahan dengan atau berbeda dari ide arsip tradisional, tapi tetap saja relevan dengan pekerjaan arsip. 5. Komunitas tempat rekaman berasal atau yang mereka wakili. Kemudian, setelah konteks, ada kedaulatan. Kanada pada abad ke-21 tidak hanya mengakui kedaulatan Crown, tetapi juga masyarakat adat Kanada. Pemerintah tetap diberitahu perkembangan dalam panduan kontemporer yang diterbitkan tentang cara kelola informasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat adat. Adapun yang disertakan, tetapi tidak terbatas pada hal berikut. 1. Laporan akhir dan ajakan untuk bertindak atas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada. 2. Prinsip kepemilikan, pengendalian, akses, dan kepemilikan diartikulasikan oleh Pusat Tata Kelola Informasi First Nation. 3. Pertimbangan dan contoh untuk praktik penelitian etis yang diartikulasikan oleh Organisasi Kesehatan Aborigin Nasional. 4. Protokol perpustakaan, arsip, dan layanan informasi yang diartikulasikan oleh Perpustakaan Aborigin dan Torres Strait Islander, informasi dan jaringan sumber daya. Selanjutnya yang terakhir ada integritas pribadi. Pemerintah melakukan pekerjaannya dengan cara yang tidak membeda-bedakan, melecehkan, atau mengambil keuntungan dari orang lain. Untuk poin-poinnya yaitu A. Kami melakukan diri kami secara kolektif kolegial dalam interaksi profesional. B. Secara aktif mendukung pluralitas, keragaman, dan inklusi. C. Tidak menyebarkan secara tidak pantas atau mencari keuntungan dari informasi yang diperoleh melalui akses istimewa kami ke rekod. D. Kami tidak menggunakan atau mengungkapkan pengetahuan istimewa kami tentang minat dan temuan penelitian individu tanpa persetujuan mereka. Selanjutnya adalah analisis kasus berdasarkan kode etik Asosiasi Arsiparis Kanada. Kasus dengan kode etik kedaulatan. Melalui contoh kasus ini dapat terlihat adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pelayanan arsip, khususnya terkait akses kedaulatan, jika berdasarkan pada kode etik dan perilaku profesional Asosiasi Arsiparis Kanada. Kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam pertimbangan pengambilan keputusan menjadikan unsur dari aspek kedaulatan itu sendiri tidak terpenuhi. Komunikasi yang ada di antara pihak pengelola dengan suku adat juga dirasa kurang maksimal. Selanjutnya adalah pembahasan kaitan kasus dengan kode etik manajemen risiko.
Aspek manajemen risiko merupakan salah satu aspek dalam kode etik arsiparis Kanada yang menekankan pada pertimbangan keputusan terkait arsip dan rekod untuk mengoptimalkan nilai rekod dan arsip serta akses pengguna terhadap risiko dan biaya apapun terkait dengan penggunaan arsip. Melalui aspek ini, pengelola arsip diharuskan untuk selalu mempertimbangkan risiko yang ada saat melakukan perencanaan maupun pengelolaan rekod guna meminimalisir dampak risiko yang dihasilkan dari segi akses ataupun biaya penggunaan. Pada kasus hilangnya arsip mengancam suku-suku asli Amerika, dijelaskan bahwa penjualan bangunan arsip Seattle akan mengakibatkan pemindahan bangunan arsip ke negara bagian lain. Selain itu, kendala akses juga disebabkan karena masih sedikitnya dokumen dan arsip yang sudah didigitalisasikan dan dapat diakses sehingga akan menyulitkan pengguna arsip. Khususnya pada kasus ini, penduduk dan suku asli Amerika sekitar yang ingin melakukan pengajuan pengakuan kepada pemerintah federal, walaupun pihak arsip Seattle telah berkomitmen untuk melakukan digitalisasi pada keseluruhan arsip yang dimiliki. Tetapi permohonan scan terhadap arsip yang belum digitalisasi akan dikenakan biaya sebesar 80 sen per halamannya. Hal ini akan menghambat hak akses penduduk dan suku asli dalam mendapatkan pengakuan oleh pemerintah federal. Kasus hilangnya arsip mengancam suku-suku asli Amerika Serikat menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan kode etik dan perilaku profesional Asosiasi Arsiparis Kanada, di mana pengambilan keputusan pada kasus penjualan bangunan arsip Seattle tidak mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari penjualan tersebut pada akses dan biaya bagi pengguna. Selain itu, dampak yang dihasilkan dari penjualan bangunan tersebut juga berisiko terhadap akses penduduk dan suku asli Amerika dalam mengakses arsip yang berkaitan dengan pengajuan suku oleh pemerintah federal. Akibatnya, arsip sebagai dokumen yang bernilai kebuktian dan kesejarahan menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, kaitan kasus dengan kode etik pelestarian. Pada kasus ini, yang tidak sesuai dengan kode etik, jika dikaitkan dengan kode etik dari ACA, ialah dengan kode etik nomor 2, yaitu pelestarian. Dijelaskan pada poin di kode etik nomor 2, yaitu menyadari bahwa pelestarian adalah syarat pertama akses. Kami berupaya keras untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat antara menyimpan catatan dan menyediakan akses ke sana. Serta poin C, yaitu jika integritas catatan tidak dapat disimpan, kami mencatat perubahannya secara akurat akibat dari setiap tindakan pengawetan. Dalam kasus seperti itu, kami juga mendokumentasikan elemennya catatan yang telah hilang atau diubah dan kemungkinan efeknya pada keandalan, akurasi, dan keaslian catatan. Pada tahun 1969, terdapat kesalahan pada pekerjaan kantor yang menyebabkan bangsa Indian Samis di negara bagian Washington dicabut dengan tiba-tiba dari daftar suku yang diakui oleh pemerintah federal. Hal tersebut tidaklah masuk akal dikarenakan apabila sebelumnya ada di daftar, berarti terdapat arsip mengenai suku tersebut. Seharusnya pemerintah federal maupun lembaga kearsipannya mencari arsip mengenai hal itu terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan pada nomor 2 poin C. Hal ini dilanggar. Seharusnya lembaga kearsipan mendokumentasikan bahwa arsip tersebut hilang dan mulai mencarinya. Jangan hanya langsung mencoret suku tersebut begitu saja. Mereka tidak memikirkan efeknya yang mungkin terjadi seperti pada keandalan, akurasi, dan keaslian. Tetapi dikarenakan ada kesalahan pekerjaan kantor tersebut, arsip tersebut hilang di dalam tumpukan-tumpukan dokumen sejarah. Hal ini juga memperlihatkan pengelolaan arsipnya masih berantakan. Butuh sekitar 3 dekade untuk mencari arsip tersebut pada tumpukan dokumen sejarah dan proses pengadilan yang melelahkan agar para anggota suku bangsa Indian Samis di negara bagian Washington memperoleh kembali
pengakuan suku mereka. Sebagian besar arsip mereka ditemukan di fasilitas arsip nasional di Seattle. Namun pada kasus ini, poin ini juga dilanggar dikarenakan gedung arsip dari National Archive and Records Administration atau NARA ini akan dijual oleh pemerintah federal dan direkomendasikan oleh Direktur Eksekutif Dewan Reformasi Bangunan Umum setelah berdiskusi dengan pihak NARA. Apabila gedung NARA ini ditutup dan direlokasikan ke tempat atau lembaga lain, ditakutkan oleh suku-suku asli Amerika, arsip mereka terpencar dan hilang tidak dikelola. Arsip-arsip mereka, jika bangunan tersebut dijual, maka akan direlokasikan ke fasilitas di Missouri dan California yang berada di negara bagian lain. Tindakan ini dikecam oleh suku-suku asli Amerika di daerah sekitarnya karena dianggap berbahaya. Arsip mereka yang telah didigitasi hanya sebagian kecil sekitar 1-3%, yang berarti mengakses sebagian besar catatan atau arsip mengenai suku mereka membutuhkan perjalanan ratusan hingga ribuan mil. Apabila mereka ingin mendigitasikan arsip-arsip lainnya, maka harus membayar 80 sen per halamannya, yang dijelaskan oleh Susan Karen selaku Direktur Arsip Nasional di Seattle. Seharusnya yang mendigitasikannya ialah pihak dari arsip nasionalnya, dan masyarakat hanya tinggal mengakses dengan mudah menggunakan teknologi mereka. Tetapi mungkin sulit karena arsip yang dibutuhkan untuk suatu kasus mengenai suku asli mereka tidak selalu jelas mana yang dibutuhkan. Hal ini melanggar kode etik nomor 2, yaitu pelestarian. Lembaga kearsipan NARA tidak mengupayakan untuk mempertahankan keseimbangan antara penyimpanan dan menyediakan akses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaitan antara contoh kasus dengan kode etik manfaat sosial. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah federal untuk menjual gedung lembaga kearsipan NARA tidak mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari menjual gedung tersebut bagi masyarakat suku asli Amerika. Hal ini melanggar kode etik Asosiasi Arsiparis Kanada nomor 8 yang disebutkan pada poin A, yaitu kami berkomunikasi dan menekankan pertimbangan etis kepada pembuat hukum dan kebijakan di mana hukum dan kebijakan memengaruhi atau berhubungan dengan pembuatan transmisi, penggunaan, pemeliharaan, pelestarian, dan aksesibilitas rekaman. Lalu, untuk pada pengadilan, kasus mengenai hak ini selalu menang, namun harus berjuang dengan keras karena membutuhkan informasi melalui dokumen. Untuk mencarinya, ke lembaga kearsipan lainnya juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan uang yang banyak. Suku-suku tersebut pun berjuang untuk hak perjanjian. Tidak ada uang yang mendamai. Dengan menjual gedung lembaga kearsipan NARA, ini membuat banyak suku-suku asli Amerika sulit untuk mengakses dan memerlukan arsip untuk memperjuangkan hak mereka di pengadilan. Dan apabila dipindahkan arsipnya ke lembaga kearsipan lain, akan memakan banyak waktu dan uang. Pihak NARA dan pemerintah federal hanya memikirkan uang yang akan didapat ketika gedung tersebut dijual. Dan pemerintah juga tidak membuat dana yang dikhususkan untuk melestarikan dan memelihara fasilitas arsip tersebut. Apabila gedung tersebut terlalu mahal, tanah dan pemeliharaannya, maka pemerintah federal harus menyiapkan gedung lainnya di Washington, agar masyarakat suku Amerika asli di Washington tetap bisa mengakses dengan mudah dan tidak harus ke lembaga kearsipan negara bagian lainnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan,
kode etik memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan adanya kode etik, seorang profesional memiliki tanggung jawab dan batasan dalam profesinya. Identitas seorang profesional sangatlah vital apabila tindakannya tidak sesuai dengan prinsip kode etik yang ada. Jika seorang profesional tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik, maka akan berakibat fatal bagi tugas yang ia jalankan. Jika kesalahan yang dibuat sangat berdampak besar bagi instansi atau lembaga yang dikelola, maka akan memunculkan konflik yang bisa berujung ke jalur hukum. Maka dari itu, perlu adanya manajemen risiko dalam sebuah instansi atau lembaga. Dampak kerugian yang ditimbulkan bisa saja rendah atau bahkan mengancam instansi atau lembaga tersebut. Apalagi, sebagai seorang arsiparis yang sering berkaitan dengan arsip-arsip vital dan statis, jika arsip-arsip tersebut hilang atau terselip, maka akan berdampak buruk bagi pengelola arsipnya, yaitu arsiparis dan instansi atau lembaga tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.